Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Saya mau menambahkan sebuah fitur yang belum sempat saya bahas pada pembahasan Pro Presenter. Ya, pembahasan ini mengenai Pro Presenter, yaitu fitur props atau properti. Bagaimana cara penggunaannya pada Pro Presenter? Kita langsung saja buka Pro Presenter kita. Kita buka ProPress. Ini dia tampilan dari Pro Presenter. Yang mau saya gunakan adalah fitur props. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada props atau property. Apa fungsi dari property? Menambahkan konten pada layar teman-teman untuk sementara atau untuk digabungkan dengan konten lainnya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya teman-teman punya gambar, saya mau pakai gambarnya ini. Lalu teman-teman mau menggabungkan dengan gambar lainnya yang ada di kolom media teman-teman. Misalkan saya mau menggabungkan dengan ini. Maka tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah gambar ini akan menggantikan gambar yang ini. Ya. Jadi kalau saya klik, bisa. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Atau misalkan teman-teman punya kamera. Saya buka kamera saya terlebih dahulu. Teman-teman punya kamera. Ini saya masukkan kamera ini. Bagaimana bisa digabungkan dengan gambar? Tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena secara susunan, nih di sini susunannya, kamera itu ada di bawah layernya gambar. Maka pilihannya teman-teman harus menghilangkan terlebih dahulu gambarnya atau medianya. Maka teman-teman bisa melihat kameranya. Betul ya? Lalu bagaimana cara mengkombinasikan? Pilihannya adalah teman-teman bisa menggunakan fitur props. Fitur props. Oke, saya akan coba menggabungkan beberapa gambar. Misalkan saya mau menggunakan gambar ini. Lalu saya mau combine dengan gambar ini. Maka gambar ini teman-teman bisa drag ke kolom props. Maka teman-teman bisa gunakan. Memang efeknya akan tertimpa, tapi pada posisi ini sebenarnya dua gambar yang tampil. Mensiasati hal itu, teman-teman bisa klik kanan, ada namanya edit. Di edit ini teman-teman bisa inspektor. Lalu teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang namanya efek. Saya akan menghilangkan hitamnya. Maka saya akan klik plus. Saya pilih color key. Colornya saya akan pilih hitam karena backgroundnya hitam ya. Sudah selesai. Saya tutup, saya balik ke show, maka kalau teman-teman perhatikan, ya itu dia. Hitamnya hilang. Dia akan tampil dua gambar atau dua media bersamaan. Ya, seperti itu. Begitu juga seandainya teman-teman mau mengkombinasikan dengan video. Ya, ini di clear, maka saya gabung dengan video. Bisa ya? Bisa dikombin dengan video.
Ya, ini memudahkan teman-teman. Selain itu juga teman-teman mau menampilkan bersamaan banyak fitur yang teman-teman gunakan atau banyak media yang teman-teman mau combine pada tampilan teman-teman. Misalkan saya mau menambahkan lower third, saya drag lower third. Saya mau menambahkan logo, saya drag logo. Maka pada saat saya klik, ya, tampil lower third-nya. Saya klik, tampil logonya, ya, tampil logonya ya, gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan bersamaan. Menghilangkan, ini teman-teman sudah saya pakai. Cara menghilangkannya teman-teman bisa klik satu-satu, ya. Ini saya klik prop 1 nih, lower third akan hilang. Props 2 atau logo akan hilang. Kalau mau menghilangkan bersamaan bagaimana? Misalnya saya udah tampilkan nih. Tiga-tiganya, ya, tiga konten yang ada di props ini mau saya hilangkan bersamaan. Maka teman-teman bisa tekan shortcut, yaitu F4 untuk fitur menghilangkan props ini. F4. Hilang bersamaan. Ya. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan. Ya. Saya akan coba tampilkan untuk teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Mungkin kalau di sini terlalu kecil ya. Saya akan tampilkan, ini saya clear. Saya mau tampilkan gambar ini. Lalu saya tambahkan prop salib yang sudah saya kasih efek color key untuk menghilangkan background atau memberikan kesan alpha channel ya. Seperti itu. Ini saya hilangkan. Propnya saya hilangkan. Saya tampilkan. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan settingan transition. Transition ini mau seperti apa? Misalnya mau swap. Durasinya berapa? Saya mau pakai 3 detik. Maka pada saat tampil, dia menggunakan efeknya swap. Itu dia. Dihilangkan menggunakan efek swap. Ini kalau diklik kanan lagi, saya mau transitionnya saya ubah door. Ya. Yang ini saya kasih transitionnya cube, durasinya 3 detik. Yang ini saya kasih transisinya cube juga. Efeknya saya kasih durasi 0,3. Maka pada saat saya tampilkan ini, door, efeknya door, saya tambahkan props 1, tambahkan lagi props 2. Menghilangkan bersamaannya saya tekan F4. Ya. Nah, kalau mau menghilangkan satu-satu ya tinggal diklik. Ini kan ada ya props salib nih. Saya klik salibnya, hilang dia satu persatu. Nah, untuk mempermudahkan juga teman-teman perlu memberikan rename supaya teman-teman tidak lupa. Misalkan ini lower third, saya kasih rename lower third. Ini saya kasih nama logo. Ya, gitu. Pastikan file-file video yang teman-teman mau gunakan formatnya alpha channel supaya tidak menutupi backgroundnya, ya, video di belakangnya. Kalaupun file teman-teman ternyata berlatar belakang hitam seperti ini ya,
ya teman-teman bisa memberikan efek. Misalkan saya kasih lagi, nah ini deh, ini sorry, ini saya hilangkan dulu, ini saya klik kanan ya, edit. Di sini diklik sekali, ada inspektor. Pada inspektor dipilih kolom efek plus. Saya pilih color key, lalu saya tentukan colornya yang mana mau saya hilangkan. Saya pilih warna hitam. Sudah ya. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman bisa tambahkan beberapa efek lain. Misalkan mau efeknya blur, boleh-boleh saja ya, blur. Ini kalau teman-teman lihat di belakangnya, perhatikan di belakangnya ini dan ini pada saat saya centang blur ya, dia ngeblur ya. Tambahkan lainnya pun bisa-bisa saja. Untuk seperti apa tampilannya teman-teman bisa coba sendiri nantinya. Oke. Ini kalau sudah saya close, saya balik ke show. Maka pada saat saya tampilkan misalkan salib, lalu saya tambahkan efek props seperti itu ya, diklik ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi mengcombine beberapa media yang teman-teman miliki. Untuk transisinya juga teman-teman bisa atur mau transisinya seperti apa, mau fade, mau cut, misalkan mau seperti ini ya. Saya coba yang lain, saya coba ini, saya combine dengan prop 1 tadi gitu ya. Ya teman bisa tambahkan ini, saya kasih transition lagi, sorry, saya edit, saya klik inspektor, saya plus, saya kasih color key, saya pilih hitam. Sudah, saya tutup, show. Jadi sekarang teman-teman udah punya 2 efek yang teman-teman bisa combine ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan saya pakai ini, lalu saya combine dengan prop 1. Prop 1 saya hilangkan, saya combine dengan props 2. Ya, teman-teman bisa gunakan. Jadi misalkan saya mau masukkan lagu, lalu saya combine dengan prop 1. Prop 1 saya hilangkan, saya gabung dengan props 2. Props 2 saya hilangkan. Nah, masuk lagu kedua, lirik ketiga, keempat, teman-teman bisa gabung. Ini saya klik lagi, hilang. Lalu misalkan masuk ke pembicara, saya kasih, ini saya clear, saya masuk ke cam. Lalu di cam saya kasih, karena ini seorang pembicara, saya kasih lower third. Itu dia. Tinggal nanti teman-teman tambahkan teksnya ya. Nah, untuk nama, ini kan baru logo lower third-nya doang. Untuk namanya bagaimana? Nah, teman-teman bisa tambahkan di edit, tambahkan teks, namanya siapa, misalkan namanya Permana, teman bisa arahkan ke sini. Ini saya coba ganti warna hitam terlebih dahulu ya, biar kelihatan. Nah, itu dia. Untuk ukuran teman-teman bisa atur sendiri
Ya. Jadi kalau diklik sudah ada namanya ya. Jadi saat masuk ke cam, teman-teman bisa tampilkan nama pembicara. Tinggal dihilangkan apabila sudah selesai. Seperti itu ya teman-teman ya. Salah satu fitur pada ProPresenter yang mungkin teman-teman tahu tapi belum mengerti cara penggunaannya. Atau mungkin beberapa teman-teman nggak tahu kalau fitur itu ada. Teman-teman bisa gunakan props pada ProPresenter. Itu aja sedikit tambahan dari saya, semoga bisa membantu menambah pengetahuan buat teman-teman. Dan juga terutama jangan lupa di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.